menggunakan variasi bong, lap, fa. Oke, bong, lap, fa. Sehingga ketika saya seperti ini, saya bong, kemudian lap, fa. Saya ulang lagi, saya bong, lap, fa. Kemudian saya ulang lagi, saya bong, lap, fa. Dan saya ulang lagi. Oke, kemudian saya ganti tangan. Dia konsep juga sama, kita dari posisi ngebong, kemudian lap, fa. Oke, atau posisi gini juga sama aja, boleh. Bong, lap, fa. 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 Jadi bong, lap, begitu lap dari sini sikunya udah turun, kemudian dia langsung tabrakan ke depan. Sehingga bong, lap, fa. Dia langsung tabrakan. Bong, lap, fa. Bong, lap. Dia nggak pakai gini lagi, dia langsung fa. Jadi cepatnya seperti ini. Oke, itu beberapa konsepnya. Sehingga pada akhirnya kita terbiasa berlatih dengan menggunakan wallback ini dengan optimal. Atau ketika kita ingin mengetahui distancing, kita juga bisa menggunakan wallback. Jadi kita tahu nih jarak maksimal, sehingga membuat muscle memory kita langsung paham, terekam. Jarak maksimal distancing kita seberapa sih? Nah, itu kita bisa latih. Kita coba segini. Ketika saya coba segini, saya coba cek bisa nggak saya mukul wallback. Oh, berarti nggak nyampe. Berarti ketika lawan saya berada di sini, saya tahu pukulan saya nggak akan kena. Oke, di sini kita belajar muscle memory dalam distancing. Sehingga pun saya pada akhirnya saya akan maju. Oh, berarti saya tahu ketika lawan saya di sini mungkin dia akan kena, kita akan coba. Ketika lawan saya di sini, saya akan coba. Ah, kena. Berarti saya tahu nih jarak distancing saya ke lawan itu adalah segini. Sehingga ketika lawan berada di situ, saya tahu pukulan saya pasti kena. Oke, disitulah kita langsung merekam, mememori, sehingga badan kita pada akhirnya akan notice dan memberikan alarm. Ketika lawan tit berada di sini, dia akan memberikan alarm merah tit, 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 bahwa ini adalah jarak tembak, gitu ya guys. Sehingga kalau saya tahu jarak tembak saya di sini, maka saya akan sering melatih dengan posisi jarak tembak di sini. Saya ulang lagi sesuai dengan jarak tembak saya. Saya ulang lagi sesuai dengan jarak tembak saya. Saya ganti tangan belakang dulu baru depan sesuai dengan jarak tembak saya. Sama saja. Belakang dulu baru depan. Sama saja. Kemudian dibalik lagi. Saya sudah tahu jarak tembak saya ganti kaki. Dia juga lakukan yang sama dengan jarak tembak yang sama. Dan saya ganti tangan belakang dulu mukul, baru tangan depan dengan jarak tembak yang sama. Oke, ini beberapa pola latihannya guys. Sehingga pada akhirnya dengan menggunakan wallback seperti ini, kita bisa terbiasa memukul sesuai dengan konsep Wing Chun yang benar. Oke, nah ini pola-polanya salah satunya, dan banyak lagi variasi yang lain. Karena banyak sekali variasi yang ada dalam konsep Wing Chun, terutama dalam Linshu Daida. Itu ada Patha, ada Tanda, ada Chatta, ada Jam, ada Bong, ada Hyun, ada Gan, dia juga sama. Kalau Gan juga sama. Dan seperti ini, saya latihan Gan. Saya buat seperti ini, Gan. Oke, dan yang terakhir adalah latihan wallback juga bisa membuat kita melatih yang namanya core muscle. Ini yang paling penting dalam Wing Chun. Setelah kita latihan statik, footwork, kemudian yang terakhir adalah kita melatih core muscle. Bagaimana kita menggunakan core muscle kita untuk menabrakkan posisi badan kita, ya, menabrakkan massa badan kita kepada lawan. Melatih core muscle juga bisa menggunakan wallback. Dia konsepnya juga sama, hanya dia putarkan hipsnya, kemudian tabrakkan hips ini ke arah wallback, sehingga pada akhirnya gayanya itu lurus ke arah wallback. Ketika gaya ini lurus ke arah wallback, maka dia akan disambut dengan tangan yang seperti ini. Sehingga kalau kita tadi lihat gayanya seperti ini,
ini akan disambut oleh tangan saya ketika saya memukul. Jadi saya bisa gunakan core muscle, melatih core muscle ini pun dengan menggunakan wall back. Oke, kita coba ya. Seperti biasa guys, dielus-elus lagi. Dielus-elus lagi, sehingga pada akhirnya kita bisa menggunakan ini dengan nyaman. Oke, dan tolong diingat, mukul wall back tolong jangan menggunakan tenaga maksimal. Karena mukul wall back bukan bertujuan untuk memperkuat pukulan Anda. Jadi kalau Anda ingin memperkuat pukulan, gunakan heavy back. Ya, gunakan back yang besar itu untuk latihan mukul. Pam, pam, pam. Anda gunakan wall back dilatih untuk memperkuat pergelangan kita, memperkuat sendi siku, memperkuat yang namanya sendi bahu, dan memastikan sudutnya presisi. Sehingga pada akhirnya ketika kita memukul dengan presisi yang tepat, maka tangan kita tidak akan mengalami cedera. Terus yang kedua, kita belajar mengabsorb gaya balik. Kalau kita bicara hukum fisika ya, ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Kita belajar menerima gaya balik dari tembok atau wall ini, sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan gaya, badan ini bisa menerima gaya dengan nyaman. Fungsinya seperti itu, bukan untuk memperkeras pukulan. Kalau memperkeras pukulan pakai heavy back saja. Oke, kita akan lanjut. Terakhir adalah melatih core muscle dengan menggunakan wall back. Jadi kalau orang sering bilang dalam Wing Chun disebut dengan Yunma atau hips power atau putaran hips gitu ya. Sehingga kemarin juga ada pertanyaan, mungkin pukulan Wing Chun lemah karena tidak menggunakan putaran bahu. Di Wing Chun kita tidak menggunakan putaran bahu. Yang kita gunakan adalah putaran core muscle atau hips, sehingga pada akhirnya satu badan akan bergerak. Kita akan gunakan ini dalam latihan. Oke, kita akan mulai dari seperti ini. Kita akan melatih core muscle kita. Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu cepat. Yang penting kita bisa merasakan bahwa pukulan kita tersupport oleh gaya putar dari hips kita, dan gaya hips kita bisa menyerap gaya dari benturan. Oke, kita akan mulai dari seperti ini. Kita pukul pelan saja. Terus dari sini kita tabrakkan ini, kita pukul. Oke, pelan saja dari hips kita tabrakkan, kemudian kita pukul. Oke, dan seperti ini kita tabrakkan, kita pukul. Dan seperti ini kita tabrakkan hips kita dan kita pukul. Dan seperti ini kita tabrakkan dan kita pukul. Dan seperti ini kita tabrakkan dan kita pukul. Dan seperti ini kita tabrakkan dan kita pukul. Seperti ini kita tabrakkan dan kita pukul. Terakhir, ini kita tabrakkan dan kita pukul. Kita harus bisa merasakan pukulan kita tersupport oleh dorongan ini, dan gaya baliknya diterima dengan optimal oleh gaya ini, sehingga pada akhirnya pukulan kita itu memberikan efek yang besar terhadap lawan. Itu salah satu fungsi melatih core muscle, dan bisa juga dipadukan antara core muscle dan footwork. Wall back ini banyak sekali pola latihan yang bisa dilakukan guys. Kita bisa variasikan core muscle dan footwork, itu bisa divariasikan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika saya mukul boom seperti ini dan ada gaya balik. Oke, alih-alih saya terima gaya baliknya, saya akan mundur ke belakang, kemudian saya akan pukul. Boom. Sederhana. Jadi kita belajar merasakan gaya yang beredar di sekitar area garis gaya pukulan kita. Contoh yang paling gampang, jadi seperti ini, saya akan pukul, boom, balik, pukul. Sederhana, dan seperti ini, saya pukul, boom, balik, saya toima, kemudian saya pukul. Saya ulang lagi, dan seperti ini, pukul, boom, saya mundur, kemudian saya pukul. Oke, terakhir, ini variasinya. Kemudian kita gunakan cuma pukul, boom, kemudian saya merasakan ada gaya ke sini, alih-alih saya redam gayanya, saya akan gunakan itu untuk melangkah, boom, sehingga saya bisa memukul. Oke, itu salah satu variasinya. Dan banyak lagi variasi-variasi lain yang bisa dilakukan. Contoh yang paling gampang, kalau ini tembok saya bisa tendang, oke, kemudian saya pukul, itu mudah juga.
Jadi dari saya seperti ini, oke, kemudian saya tendang, boom, kemudian saya pukul, boom, boom. Itu juga bisa. Jadi seperti ini, saya tendang, boom, kemudian saya pukul, boom. Itu juga bisa. Saya tendang, boom, kemudian saya pukul. Itu juga bisa. Oke, sekali lagi saya tendang, boom, saya pukul. Itu juga bisa. Atau dari posisi siuma atau samgokma bahasanya. Dari sini juga bisa. Dari posisi ini saya akan tendang, kemudian saya akan maju pukul. Sehingga kita terbiasa ketika kita fight pada lawan, kita biasa menggunakan kata boom, kemudian kita maju. Ini kita terbiasa boom, kemudian kita maju. Ini pola latihan menggunakan wall back juga. Jadi variasinya sangat banyak sekali. Jadi variasi itu semua tergantung dari kreativitas kita aja. Oke, jadi dari posisi seperti ini, saya pastikan ini nyampe. Oke, saya pastikan ini nyampe, boom gitu. Kemudian saya akan lakukan. Saya akan tendang, boom, kemudian saya pukul. Kemudian saya akan tendang, boom, saya pukul. Kemudian saya akan tendang, boom, saya pukul. Terakhir saya tendang, boom, saya pukul. Sehingga kita tidak membutuhkan lagi yang namanya ancang-ancang setelah menendang ketika memukul. Jadi tendangan, boom, langsung maju untuk memukul. Oke, inilah pola-pola dalam melatih yang namanya wall back. Sehingga wall back ini menjadi sahabat yang luar biasa buat kita selama kita berada di masa PSBB ini. Sehingga pada akhirnya skill Wing Chun kita tidak akan hilang, guys. Karena kalau Anda tidak pernah berlatih, lama-kelamaan muscle memorinya akan menurun dan pada akhirnya Anda harus melakukan adjustment kembali. Oke,